Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar Yai, SPD MPD, selaku dosen pemampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Inggris, dan teman-teman kelas 3E, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pemanfaatan media audio dan radio untuk pembelajaran. Sebelum kami memaparkan ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nola Putri Lailatul Syifa. Lalu ada rekan saya yakni Putri Sekarwangi, Ramadina Azahra, dan Sarah Nurhaskia. Baik audio maupun radio, dua-duanya merupakan media pembelajaran yang berbasis suara atau bunyi. Audio berasal dari kata audible, yang artinya suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Kemampuan mendengar telinga manusia berada pada daerah frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Di luar itu, manusia tidak mampu lagi mendengarkannya. Kaitannya audio sebagai media pembelajaran, maka suara-suara ataupun bunyi direkam dengan menggunakan alat perekam suara. Kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutar. Jika suara atau bunyi tadi diperdengarkan ke peserta didik melalui stasiun pemancar radio, maka disebut media tersebut dikatakan sebagai radio. Ada beberapa kelebihan dari pemanfaatan media radio untuk pembelajaran, antara lain, 1. Daya jangkaunya yang begitu luas, hingga mampu menembus seluruh pelosok tanah air. Begitu dipancarkan, maka dalam waktu yang bersamaan, beribu-ribu bahkan berjuta-juta peserta didik dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Tidak seperti televisi, gelombang radio mampu mengatasi hambatan yang berupa gunung, pepohonan, maupun tembok bangunan. Meskipun terhalang gunung, tembok atau pepohonan, jenis gelombang radio tertentu dapat menembusnya, sehingga siaran radio dapat dinikmati oleh peserta didik yang tinggal di pelosok sekalipun. Yang kedua, harganya relatif murah, sehingga pesawat radio telah dimiliki oleh hampir setiap keluarga di Indonesia. Jika di suatu daerah tidak lewat listrik, maka ia bisa dioperasikan dengan baterai yang harganya relatif terjangkau dan mudah didapat. Karena sifatnya yang komunikatif, maka jika didengarkan sendirian, siaran radio laksana bisa menjadi teman. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan tentang manfaat sisi positif dari media audio. Namun ia juga merupakan media pembelajaran yang sifatnya searah. Namun demikian, jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik dapat memutarnya kembali berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. Sampai akhirnya peserta didik dapat memperoleh kejelasan tentang materi yang sedang mereka pelajari. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Materi yang ada di program audio maupun radio hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkannya sampai selesai. Sehubungan dengan hal ini, unsur menghibur perlu diperhatikan tentunya, agar peserta didik tidak bosan dan senang mendengarkannya sampai program selesai. Adanya jadwal atau acara tatap muka, yaitu pertemuan antara pendidik dengan peserta didiknya guna mendiskusikan berbagai kesulitan yang ditemui dalam mempelajari materi pembelajaran yang dikemas dalam media audio. Sebagai media pembelajaran, ada beberapa model atau pola pembelajaran dengan memanfaatkan media audio. Ada 3 model utama yang perlu diketahui. Model pertama terintegrasi dengan media cetak. Model kedua terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di kelas, dan model ketiga dimanfaatkan secara berdiri sendiri sebagai media audio interaktif. Untuk model pertama dan ketiga dapat dimanfaatkan secara individual maupun secara kelompok. Tempat pemanfaatannya bisa di mana saja dan kapan saja tergantung kebutuhan. Model pemanfaatan media audio untuk pembelajaran. Yang pertama, terintegrasi dengan media cetak, buku atau modul. Yang kedua, pemanfaatannya diintegrasikan dengan media cetak. Yang ketiga, pengintegrasiannya bisa murni dan semi. Murni maksudnya antara audio dan cetak saling melengkapi satu sama lain dan tidak dapat dipakai secara masing-masing. Semi masih memungkinkan penggunaan salah satu dari audio atau media cetak. Yang keempat, untuk pengintegrasian murni, mayoritas materi ada di radio. Yang kelima, materi yang ada di audio biasanya membawa wacana.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang begitu pesat pada saat ini, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, tentu akan membuka cakrawala pemikiran kita bahwa di jagat maya terdapat beraneka macam jenis informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Kita harus memanfaatkan beraneka ragam informasi yang tersebar di jagat maya tersebut sebagai sumber belajar setelah melalui seleksi sesuai kebutuhan. Para master trainer diharapkan dapat melatih dan memotivasi para guru agar mereka memiliki kemampuan dan kemauan dalam memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Karena amat disayangkan jika aneka ragam informasi yang lalu lalang di jagat maya tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Audio maupun radio merupakan salah satu komponen TIK yang berbasis suara atau bunyi yang sangat efektif dan sangat membantu para pendidik jika dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.